Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Madani yang semoga dimuliakan oleh Allah. Hari ini kembali kita akan melanjutkan kisah dari tempat-tempat yang mulia. Yang sebelumnya kita sudah menceritakan tentang keutamaan kota Mekah Al-Mukarramah, di mana di sana ada rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah di muka bumi melalui Nabi Adam alaihissalam yang ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ka'bah. Kemudian juga kita sudah menceritakan tentang keutamaan kota Madinah dan peristiwa-peristiwa di kota Madinah, di mana di kota Madinah juga ada masjid yang mulia, yakni Masjid Rasul atau Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah tentang sebuah tempat yang diberkahi oleh Allah, yang di situ dibangun juga masjid yang dimuliakan oleh Allah, yang sholat di sana dalam satu riwayat 4/4 sholat di Masjid Nabawi, dan riwayat yang lain 500 kali lipat dibanding sholat yang lain di masjid yang lain, yaitu Masjidil Aqsa di Yerusalem atau disebut juga Baitul Maqdis. Ini tempat yang mulia karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan tentang keutamaan 3 tempat ini, yang di 3 tempat ini ada 3 masjid. Jadi keutamaan 3 masjid ini, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bersusah payah untuk melakukan suatu perjalanan berziarah kecuali ke 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga Masjidil Aqsa. Ya, jadi ini memang 3 tempat yang dimuliakan. Cuman bedanya Masjidil Aqsa bukanlah tanah haram. Beda dengan kota Mekah, kota Madinah. Di kota Mekah, kota Madinah tanah haram, ada larangan-larangannya. Tidak boleh berburu, tidak boleh memetik daun-daunan. Sehingga kalau jamaah haji, jamaah umroh di sana itu larangan itu berlaku. Tapi kalau di Masjidil Aqsa dan tempat sekitarnya hanya tempat yang diberkahi, cuman bukan tanah haram. Karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Isra Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, barakna haulahu, yang diberkahi di sekitarnya. Jadi yang diberkahi itu bukan cuma Masjidil Aqsa saja, tapi sekitarnya, yakni Yerusalem atau Baitul Maqdis. Ini tempat yang dimuliakan oleh kaum muslimin. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat yang pertama. Sebagai kiblat yang pertama.
Kita kalau melakukan perjalanan umroh lalu kemudian melakukan city tour, maka kita akan ditunjukkan di kota Madinah masjid yang namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Masjid dua kiblat ini kenapa disebut Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat? Karena di tempat itulah Nabi kita Muhammad SAW ketika sholat mendapatkan wahyu untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka Nabi SAW dalam sholat mengalihkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa lalu berpindah ke Masjidil Haram. Di tempat itulah dibangun masjid dan diberi nama Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Ini di tanah haram ya, di Mekah, di Madinah, terutama di Saudi pada umumnya tempat-tempat bersejarah itu dibangun masjid. Supaya ingat di tempat bersejarah ini kita harus memperbanyak sujud, sholat menyembah Allah. Supaya enggak dikeramatkan, caranya dengan dibangun masjid. Termasuk sekarang yang dikatakan tempat lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, sekarang sudah masuk ke dalam perluasan masjid, ya, Masjidil Haram. Nah ini jadi Yerusalem ini bukan tempat yang biasa, ini tempat yang diberkahi. Ini kiblat kaum muslimin yang pertama kali. Ini juga tempat yang disunahkan kita untuk bersusah payah mengunjunginya. Di sana juga sholat dilipat gandakan pahalanya. Dan ini adalah masjid yang sebetulnya dibangun yang kedua setelah Masjidil Haram. Makanya para ulama ada yang berpendapat masjid yang dibangun ini Masjidil Haram, yang dibangun ini yang di kota Mekah, siapa yang bangun pertama kali? Yang bangun pertama kali Nabi Adam atas perintah Allah. Mana yang kedua? Yang kedua Masjidil Aqsa. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW tentang masjid yang pertama didirikan. Apa kata Nabi SAW? Masjid yang pertama kali didirikan Masjidil Haram, Makkah. Lalu Abu Dzar bertanya, "Summa ayy?" Lalu kemudian masjid apa lagi? Kata Nabi SAW, Masjidil Aqsa, masjid yang kedua. Bahkan Abu Dzar bertanya, "Kam bainahuma?" Berapa lama antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu? Jeda waktunya. Ternyata dijawab 40 tahun. Nah, jadi nggak mungkin yang membangunnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari hadis ini. Berarti yang membangunnya Nabi Adam alaihissalam. Inilah masjid yang pertama kali didirikan. Dan Masjidil Aqsa didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Namun Masjidil Aqsa ini dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena yang meninggikan, yang membangun kembali Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu kemudian kalau ditarik sebetulnya ini dari Nabi Yakub alaihissalam, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga akhirnya orang-orang Yahudi mereka disebut Bani Israel karena mereka menisbatkan diri kepada Israel. Israel ini adalah panggilan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Karena itu keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Yahudi ini Bani Israel, mereka mengaku keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi dari jalur Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian dari putra Nabi Ibrahim Ishak, dari Ishak lahir putra Yakub, dari Yakub terus, dan itulah yang diaku oleh orang Yahudi sebagai Bani Israel. Ya, keturunan Yakub alaihissalam. Nah, karena itulah mereka merasa memiliki tempat ini. Mereka memuliakan tempat ini. Bahkan di sana ada sisa-sisa dari kuil yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang mana ketika Yerusalem dikuasai oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Bizantium, dihancurkan. Dan itulah ciri khas yang terjadi di Yerusalem.
ketika orang-orang Yahudi yang dahulu menguasai Yerusalem kemudian dikuasai oleh orang-orang dari Bizantium, dihancurkan, disisakan satu tempat, satu tembok yang sekarang disebut dengan tembok ratapan. Orang-orang Yahudi beribadah di sana. Mereka memuliakan tempat ini. Tetapi juga orang-orang Nasrani memuliakan tempat ini. Di sana ada gereja Al-Masih yang diyakini tempat dimakamkannya Nabi Isa alaihissalam, yang menurut mereka namanya Yesus. Orang-orang Nasrani pun memuliakan tempat ini. Dan ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka menguasai tempat ini, mereka tidak menyisakan satupun pengikut agama lain. Ketika orang-orang Nasrani menguasai tempat ini, orang-orang Yahudi dibantai sampai mereka harus melarikan diri kalau ingin selamat. Sama ketika Yahudi juga menguasai tempat ini, dibantai oleh orang-orang Nasrani. Bahkan kita tahu ketika terjadi perang salib, di mana ketika itu Palestina dikuasai oleh kaum muslimin, dan ketika itu jatuh kepada orang-orang Nasrani, maka ketika itu pun tidak disisakan satupun kaum muslimin. Nah, karena itu di kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang sejarah Yerusalem, sejarah Masjidil Aqsa. Untuk apa? Supaya kita melihat bagaimana kaum muslimin memperlakukan orang-orang yang beragama selain dari Islam yang sama-sama tinggal di Yerusalem. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah, Masjidil Aqsa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disinggahi. Pernah disinggahi ketika Nabi diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyinggahi Masjidil Aqsa. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat di sana. Tetapi selama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, kaum muslimin belum berhasil membebaskan Masjidil Aqsa. Ada dua peperangan besar yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama perang Tabuk. Tabuk ini perbatasan antara Jazirah Arab dengan Syam. Jadi ketika itu dunia bisa dikatakan dikuasai oleh dua kekuatan besar, Bizantium Romawi dan Persia. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat terjadi orang-orang Persia mengalahkan orang-orang Romawi, lalu kemudian orang-orang Romawi mengalahkan lagi orang Persia. Kaum muslimin ketika itu belum terhitung. Tetapi wilayah Syam, termasuk di dalamnya Palestina, Suriah, wilayah Syam ini dikuasai oleh orang-orang Bizantium Romawi dengan raja yang terkenal Heraklius. Dan Heraklius ini seorang yang mengetahui kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Dia mengetahui kenabian kita, Nabi kita SAW. Makanya ketika Nabi SAW menulis surat-surat untuk para raja-raja setelah perjanjian damai Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy, sehingga kaum muslimin bisa beribadah dengan tenang, tidak ada lagi peperangan, Nabi SAW berdakwah mengirimkan surat-surat ke raja-raja, termasuk yang dikirimkan Raja Heraklius. Karena Raja Heraklius ini penganut agama Nasrani yang sedikit banyaknya agama Samawi. Beda dengan Persia, penyembah api. Mereka agama yang diciptakan oleh manusia. Tetapi Heraklius penganut agama Nasrani, dan dia mengakui sebagai orang-orang yang berpegang dengan agama dari langit, agama Samawi. Ia mengakui Injil, sehingga dengan panduan dari Injil itu dia mengetahui akan datang Nabi akhir zaman. Heraklius tahu.
Makanya ketika Nabi SAW mengirimkan surat kepada Raja Persia dan Raja Romawi yang menguasai Syam, termasuk Palestina, termasuk Yerusalem, maka beda perlakuan. Raja Persia begitu menerima surat dari Nabi, utusannya dibunuh, lalu suratnya dirobek-robek. Heraklius ketika datang utusan dari Nabi SAW dimuliakan, dan suratnya pun dimuliakan. Dalam riwayat Heraklius itu sampai memberikan minyak wangi kepada surat ini, disimpan di tempat khusus dan dimuliakan. Sebetulnya Heraklius waktu itu hendak masuk Islam, karena dia tahu bahwa yang mengirimkan surat kepadanya adalah Nabi akhir zaman, sebagaimana ciri-ciri yang ia dapatkan dalam kitab Injil. Namun ketika Heraklius mengetahui para pendeta-pendeta dan pembesar-pembesar Romawi tidak setuju, ia pun takut kekuasaannya hilang, sehingga akhirnya ia memilih untuk mendustakan Nabi SAW di depan orang-orang. Nah, karena itulah sempat terjadi sebetulnya rencana Romawi hendak menyerang Jazirah Arab, yang ketika itu dikuasai oleh Nabi kita Muhammad SAW yang berpusat di Madinah. Terdengar oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka Nabi kita Muhammad SAW lalu menyusun pasukan di masa yang sulit yang terkenal dengan perang Tabuk. Ini peperangan terjauh karena harus melewati tempat yang sangat jauh ke perbatasan Syam, melawan musuh yang paling kuat, Romawi, di musim panas yang terik, di saat pohon-pohon kurma berbuah dan hampir matang. Ini ujiannya sangat berat. Maka dalam peristiwa ini pernah saya ceritakan di sini, orang-orang munafik akhirnya mereka memilih untuk tidak ikut berperang dengan berbagai macam alasan. Karena sama aja bunuh diri. Pasukan yang kecil menghadapi pasukan Romawi yang tidak terkalahkan, sama saja bunuh diri. Nah, tapi yang terjadi kemudian, orang-orang Romawi mengetahui kedatangan kaum muslimin ke Tabuk, mereka merasa bukan waktunya untuk berperang. Ya, orang-orang Romawi tahu Nabi dan pasukannya hanya sampai di Tabuk, dan tahu ini masih perbatasan, dan tahu ini musim panas yang terik, sehingga akhirnya orang-orang Romawi tidak melayani peperangan ini, sehingga perang Tabuk disebut perang tapi sebenarnya tidak terjadi peperangan. Maka kaum muslimin akhirnya kembali lagi, dan dalam perjalanan ini Nabi SAW membebaskan beberapa daerah di Jazirah Arab yang berbatasan dengan Syam. Karena Jazirah Arab ini lama dijajah oleh Romawi, sehingga banyak sekali orang-orang di Jazirah Arab ini yang menganut agama Nasrani. Di antaranya Raja Ghassan, yang berbatasan langsung dengan Romawi. Ini perang Tabuk tidak terjadi. Peperangan yang terjadi di masa Nabi SAW dengan orang-orang Romawi, ini perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini Nabi SAW sampai menunjuk 3 panglima perang. Yang pertama Ja'far bin Abdul Muttalib. Yang kedua Nabi menunjuk yang pertama Zaid bin Harithah. Yang kedua Ja'far. Yang ketiga Abdullah bin Rawaha. 3 panglima perang. Dan Nabi SAW mengabarkan 3 panglima perang ini akan meninggal, saking hebatnya peperangan. Dan Nabi mengabarkan Zaid kalau gugur diganti Ja'far. Artinya Nabi mengabarkan Zaid bakal gugur. Kalau Ja'far gugur diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha gugur, kaum muslimin silakan pilih pemimpinnya, dan akan muncul pedang di antara pedang Allah. Yang akan kepilih pedang di antara pedang Allah. Perang Mu'tah ini kaum muslimin jumlahnya sekitar 30.000.
menghadapi orang-orang Romawi yang jumlahnya 200.000 lebih pasukan. Udah pasukan yang tidak terkalahkan di masanya, jumlahnya berkali-kali lipat. Sehingga ini peperangan yang diperkirakan oleh orang-orang Arab, ini perang bunuh diri. Dan benar saja dalam peperangan, di satu hari dalam peperangan 3 panglima gugur. 3 panglima gugur. Pertama Zaid bin Harithah, yang dulu disebut Zaid bin Muhammad, karena pernah diangkat sebagai anak oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata Zaid bin Harithah gugur dalam peperangan ini. Saking banyaknya musuh dan saking hebatnya musuh. Lalu digantikan oleh Ja'far. Ja'far bin Abdul Muthalib ini, saking hebatnya peperangan, dia baru gugur setelah kedua tangannya putus dan badannya terbelah dua. Masya Allah, sampai seperti itu. Digambarkan dalam perang Mu'tah itu Ja'far memegang panji perang dengan tangan kanannya dan pedang dengan tangan kiri. Ternyata saking banyaknya musuh, ya dikepung musuh, lalu tangan kanannya diputuskan dari belakang, disabet dari belakang sehingga tangan kanannya putus. Ketika tangan kanannya putus, yang dia lakukan, dia pegang panji perang dengan tangan kirinya, dia kibar-kibarkan. Lalu kemudian tangan kirinya pun disabet pakai pedang dari belakang, bukan dari depan. Saking banyaknya musuh, tangan kirinya pun putus. Dipeluk, lalu panji perang itu dalam satu riwayat ditusuk dari tombak dari belakang, lalu disabet pakai pedang sampai terbelah dua. Sampai sebegitunya kepahlawanan para sahabat radhiyallahu anhu dalam perang Mu'tah. Lalu kemudian majulah Abdullah ibnu Rawahah, dia seorang penyair Islam. Dia melantunkan syair, ketika akan perang diberikan makan dulu supaya kuat. Tapi ternyata dia tidak menghabiskan makanannya, dia maju ke medan perang dan gak lama kemudian dia pun mati syahid. Saking beratnya peperangan dalam perang Mu'tah. Lalu kemudian dipeganglah oleh Ibnu Arqam, seorang pahlawan perang Badar, panji perang ini. Ketika itu ia mengatakan, "Hai kaum muslimin, siapa yang akan menggantikan, yang menanggung panji perang ini?" Artinya jadi panglima. Kaum muslimin semuanya sepakat, engkau lebih layak. Satu, pahlawan perang Badar. Dua, yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian udah tua lagi usianya. Jadi sebetulnya ini udah layak. Tapi Ibnu Arqam ini mengakui dia tidak paham strategi perang. Dia pahlawan perang, tapi dia nggak ngerti strategi perang. Akhirnya panji itu dia serahkan kepada Khalid bin Walid. Padahal Khalid bin Walid waktu itu belum lama masuk Islam. Inilah dalam Islam. Padahal kalau dia ingin namanya tercatat dalam sejarah sebagai panglima perang, ia akan pegang panji itu. Apalagi Nabi mengabarkan yang akan megang panji setelah itu adalah pedang di antara pedang Allah. Tapi dia ngukur diri. Dia nggak layak megang panji ini. Dia tahu bukan dia yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dia akhirnya berikan panji perang ini kepada Khalid bin Walid, orang yang baru masuk Islam dan orang yang dahulu hendak membunuh Nabi SAW. Kenapa Ibnu Arqam menyerahkan kepada Khalid bin Walid? Dia tahu yang mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud Khalid bin Walid. Padahal di perang Uhud dipimpin oleh Nabiullah, Nabi kita Muhammad SAW. Nabi terbaik, Nabi akhir zaman, Habibullah, kekasih Allah. Tapi di perang Uhud dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Dan selama Khalid bin Walid menjadi panglima perang di kalangan orang-orang kafir Quraisy, gak pernah kalah oleh orang Islam. Ibnu Arqam tahu, berarti ini bukan pemimpin biasa. Walaupun baru masuk Islam dan statusnya prajurit biasa, bukan jenderal, ya, bukan pemimpin pasukan atau pemimpin regu, bukan.
prajurit biasa. Dalam situasi yang kacau, yang kemungkinan kaum muslimin saat itu akan hancur lebur karena 3 panglimanya sudah gugur. Maka diberikan panji kepada Khalid bin Walid, tapi Khalid bin Walid menolak. Dia bilang kepada Ibnu Arqam, engkau lebih layak, engkau pahlawan perang Badar. Di perang Badar saya yang musuhin kamu, saya musuhin Nabi, engkau malah pahlawan perang Badar, engkau lebih tua, engkau yang pertama masuk Islam, engkau lebih layak. Tapi Ibnu Arqam langsung berkata kepada kaum muslimin, pasukan yang ada di dekatnya, ridhokah kalian kalau panji ini dipegang oleh Khalid? Maka kaum muslimin, walaupun tahu Khalid baru masuk Islam, mereka sepakat Khalid yang memegang panji perang. Akhirnya Khalid bin Walid yang memegang panji perang itu, lalu kemudian ia menyusun strategi dengan cara pasukan yang kanan digeser ke kiri, yang kiri digeser ke kanan, yang belakang digeser ke depan, yang depan digeser ke belakang. Bahkan dia menyuruh sebagian prajurit untuk pergi ke belakang, dan ketika di hari peperangan hari berikutnya, dia suruh prajurit ini berjalan dari jauh sehingga mengepulkan debu-debu, sehingga seolah-olah pasukan yang baru datang. Dan zaman dulu peperangan 1 lawan 1 berhadapan. Mereka jadi tahu ketika peperangan yang mereka hadapin yang kemarin nggak kelihatan ini. Mereka anggap ini pasukan baru, yang kemarin aja yang dikit susah dikalahin, ini datang pasukan baru. Sehingga akhirnya dalam peperangan ini Khalid bin Walid menyuruh pasukan mundur sedikit demi sedikit. Kenapa Khalid nggak langsung mundur? Karena Tabuk ini tempat yang jauh dari kota Madinah. Orang-orang Romawi sudah berpengalaman perang. Kaum muslimin kalau mundur akan dikejar, dan bisa jadi orang-orang Romawi akan mengejar sampai ke Madinah. Tetapi dengan keputusan Khalid lalu mundur sedikit demi sedikit, orang-orang Romawi tahu ini bukan mundur, ini strategi perang. Jangan-jangan pasukan kaum muslimin hendak menjebak mereka di padang pasir. Peperangan di padang pasir. Akhirnya mereka tidak mengejar, dan akhirnya selesailah peperangan peperangan Mu'tah. Dan Nabi SAW mengabarkan ini kemenangan. Walaupun sekali lagi belum terbebaskan. Yerusalem belum terbebaskan. Baru sampai di daerah yang namanya Mu'tah. Ini masih perbatasan wilayah Syam dengan Jazirah Arab. Jadi di masa Nabi kita Muhammad SAW, walaupun Nabi menyebutkan keutamaan Masjidil Aqsa, walaupun Nabi perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, walaupun Nabi menyebutkan tentang keutamaan sholat di Masjidil Aqsa, tetapi di masa Nabi kita Muhammad SAW hidup, Yerusalem belum terbebaskan. Belum terbebaskan. Bahkan di masa Nabi SAW wafat, lalu diganti oleh khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga Yerusalem belum terbebaskan. Bahkan di masa Abu Bakar tidak ada peperangan dengan orang-orang Romawi. Di masa pemerintahan Abu Bakar yang singkat, hanya beberapa tahun aja, yang terjadi adalah peperangan dengan orang-orang murtad, peperangan dengan para nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab, ya kan? Al-Aswad Al-Insi, dan nabi-nabi palsu yang lainnya. Berperangan dengan orang yang tadinya bayar zakat, lalu kemudian nggak mau bayar zakat. Abu Bakar juga perangi. Jadi lebih kepada peperangan internal. Di masa Abu Bakar yang singkat, sempat ada pengiriman pasukan dari Usamah bin Zaid. Sempat. Pasukan Usamah bin Zaid ini pasukan yang digunakan oleh Nabi SAW untuk memerangi orang Romawi. Ketika pasukan dibentuk oleh Nabi, pasukan ini berangkat, baru saja meninggalkan kota Madinah, Nabi wafat. Pasukan akhirnya nggak jadi berangkat, berhenti di sana. Sebetulnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab masuk ke dalam pasukan ini. Usamah bin Zaid ini siapa? Putra dari Zaid bin Harithah yang terbunuh di perang Mu'tah. Dia jadi panglima. Waktu itu umurnya baru belasan. Umurnya baru belasan. Maka
ketika Nabi SAW wafat, kemudian Abu Bakar diangkat jadi khalifah, keputusan Abu Bakar yang pertama apa? Pasukan Usamah tetap berangkat. Tetap berangkat pasukan. Keputusan Abu Bakar ditentang oleh para sahabat. Kenapa? Karena ketika itu banyak orang murtad, banyak orang nggak mau bayar zakat, kemudian suku-suku banyak yang membangkang, ya. Internal kacau. Tapi Abu Bakar tetap memberangkatkan pasukan Usamah untuk melawan Romawi. Ia hanya minta izin, ia dan Umar, untuk tetap di kota Madinah. Yang tadinya termasuk pasukan, minta izin tetap di Madinah. Tapi ternyata keputusan Abu Bakar ini ibrohnya besar. Di antara ibrohnya, orang-orang yang tadinya murtad dan banyak yang mau mengikutinya, orang-orang yang gak mau bayar zakat dan banyak yang mau mengikutinya, menahan diri. Kenapa menahan diri? Karena orang Islam mengirimkan pasukan lawan Romawi. Jadi mereka pikir, wah, ini berarti orang-orang Islam masih mau menghadapi pasukan yang dulu udah menghabiskan 3 panglima perang terbaik, mengalahkan, menyebabkan syahidnya 3 panglima perang terbaik. Mereka nunggu apa yang terjadi, menahan diri. Sehingga Abu Bakar akhirnya dengan sisa-sisa pasukan yang lainnya memerangi orang-orang murtad, orang-orang yang mau bayar zakat, dan akhirnya suasana pun akhirnya menjadi stabil kembali. Itu di masa Umar. Pembebasan Yerusalem terjadi di masa kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ketika itu dengan keadilannya, dengan ketegasannya, ia membela daerah-daerah yang dikuasai oleh orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Sampai akhirnya kerajaan Persia hancur lebur di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sampai sekarang orang-orang yang dahulu menjadi tempat kerajaan Persia sangat membenci Umar bin Khattab. Daerah itu sekarang daerah Irak, daerah Iran dan sekitarnya. Membenci Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka banyak yang terpaksa masuk Islam. Karena apa? Karena mereka tahu kerajaannya sudah hancur dan mereka nggak mungkin melawan orang-orang Islam. Tetapi ketika mereka masuk Islam, mereka menimbulkan kekacauan di kalangan umat Islam. Lalu kemudian Umar pun memerangi orang-orang Romawi. Terjadi peperangan-peperangan, pembebasan-pembebasan yang ketika itu panglimanya adalah panglima yang dulu dikabarkan oleh Nabi SAW akan jadi pedang di antara pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid ini jadi panglima perang, masih di masa Abu Bakar pun sudah jadi panglima perang. Tapi pembebasan Yerusalem justru ketika Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Jadi Yerusalem terbebaskan oleh panglima perang, yakni sahabat yang dijamin masuk surga ketika hidup, Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Kenapa Umar memecat Khalid bin Walid padahal butuh untuk mengalahkan orang-orang Romawi Bizantium? Padahal Khalid bin Walid sebagai panglima perang nggak pernah kalah ketika masih musyrik, dan nggak pernah kalah di masa Rasulullah dan di masa Abu Bakar, bahkan di masa awal-awal Umar bin Khattab nggak pernah kalah. Sekarang mau membebaskan Yerusalem setelah Persia kalah oleh Khalid bin Walid, Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid tanpa ada kesalahan. Apa alasan Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu? Ternyata Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid karena untuk menjaga tauhid. Kenapa? Ketika peperangan dengan Bizantium Romawi, bahkan hendak membebaskan tempat yang diberkahi, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Yerusalem hendak dibebaskan,
Orang-orang Islam berpendapat kalau panglima perangnya Khalid menang, nggak akan kalah. Umar bilang yang bikin menang itu Allah, bukan Khalid. Padahal Khalid nggak salah, dan dia pun nggak mengkultuskan dirinya, nggak menyuruh membangun monumen-monumen, patung-patung atas nama dirinya, enggak. Cuman prajurit, banyak orang yang masuk Islam, bukan para sahabat, bukan para tabi'in yang terkenal keimanannya, bukan, tapi orang-orang yang masuk Islam di daerah-daerah yang dibebaskan. Nama Khalid ini harum, panglima yang nggak pernah kalah, sehingga mereka berkeyakinan kalau mau menang panglimanya Khalid. Kalau panglimanya Khalid pasti menang. Umar memandang ini sudah merusak tauhid. Makanya tanpa ada kesalahan dari Khalid bin Walid, Umar menulis surat kepada Khalid, mencopot jabatannya sebagai panglima perang dan mengangkat Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu sebagai panglima perang. Khalid dengan Umar karakternya sama. Umar ini keras, badannya besar, ahli bergulat, ahli berperang. Khalid pun sama, badannya besar, ahli strategi, panglima perang, nggak pernah kalah. Bahkan di dalam perang Mu'tah, dia sampai pedangnya itu patah 8 kali. Bayangkan, 8 kali patah. Baru pedang terakhir yang terbuat dari Yaman, yang kuat, baru nggak patah. Saking hebatnya peperangan. Jadi bukan panglima yang cuman pasukan ke sini, pasukan dia paling depan. Bahkan dalam tubuhnya Khalid bin Walid itu nggak ada seinci yang tidak ada bekas luka dalam peperangan. Artinya dalam peperangan dia terluka. Khalid bin Walid oleh Umar disuruh meletakkan jabatan sebagai panglima jadi prajurit biasa. Mengangkat Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang karakternya lembut kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu karakternya lembut seperti Abu Bakar. Tetapi dia juga termasuk pahlawan perang. Kata sebagian ulama, kenapa Umar bin Khattab memilih Abu Ubaidah ibnul Jarrah? Karena dulu ketika Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, Umar sebagai menteri. Karakter yang lembut diwakili dan didampingi oleh karakter yang keras. Kelembutan Abu Bakar didampingi oleh kerasnya Umar bin Khattab. Tapi dalam peperangan dengan orang-orang Persia dan Romawi, Umar bin Khattab didampingi oleh Khalid bin Walid yang sama-sama keras. Makanya Umar bin Khattab akhirnya memilih Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang lembut. Akhirnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah menjadi panglima perang untuk pembebasan Syam, termasuk pembebasan Yerusalem, termasuk pembebasan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid oleh orang-orang yang baru masuk Islam ini diprovokasi. Diprovokasi apa? Umar zolim sama kamu. Umar zolim. Kamu gak ada salahnya tiba-tiba diturunin. Artinya apa? Kalau engkau mau memberontak kepada Umar, kami di belakang kamu. Bisa terjadi perang saudara. Karena yang memihak Khalid bin Walid banyak. Prajurit-prajurit di garis depan pembebasan Persia dan wilayah Syam, wilayahnya Romawi Bizantium, mereka mengakui Khalid bin Walid sebagai panglimanya. Kalau Khalid bin Walid dan banyak di antara mereka yang baru masuk Islam. Tapi apa jawaban Khalid bin Walid? Aku berperang bukan karena Umar. Aku berperang karena Allah. Aku berperang sebagai panglima dan aku juga berperang sebagai prajurit. Akhirnya Khalid bin Walid menjadi prajuritnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah mengaku jadi prajurit biasa. Dia minta nasihat peperangan kepada Khalid bin Walid. Strategi perang, nasihat minta kepada Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid pun
tahu kalau strategi diberikan nanti yang dapat nama Abu Ubaidah bin Jarrah yang membebaskan Baitul Maqdis, pimpinannya Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi dia nggak jadi masalah, yang dia cari keridhaan Allah. Makanya akhirnya dengan orang-orang seperti inilah akhirnya Baitul Maqdis, Yerusalem, Masjidil Aqsa terbebaskan bahkan tanpa peperangan. Pimpinan Yerusalem sepakat untuk menyerahkan diri. Sepakat untuk menyerahkan diri kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab sendiri yang datang ke Yerusalem ditemani satu pengawal. Sampai-sampai orang-orang Yerusalem takjub karena yang datang khalifah tapi pakaiannya seperti orang biasa, tidak lebih bagus dari pengawalnya, dan datang berdua dengan menundukkan kepala, tawadhu, mencontoh Nabi kita Muhammad SAW ketika menaklukkan kota Mekah. Nabi kita pun menundukkan kepala dan menutupkan imamahnya ke mukanya sebagai bentuk ketawaduan. Itu juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, sehingga akhirnya terbebaskanlah Yerusalem, Masjid Al-Aqsa di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Setelahnya memang terjadi kembali perang salib, ya, di mana nanti jatuh lagi, kemudian nanti ada Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan. Insya Allah mungkin di lain kesempatan kita bisa ceritakan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.